Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita menyapa kembali di program rutin kita Obsesi Teman, obrolan sehat sahur dini hari didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ya, kabar baik dari kami di Obsesi ini dan semoga kabar yang sama Anda rasakan. Artinya Anda bisa merasakan hal yang sama sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah pagi ini saya masih bersama dengan Kevin. Vin, apa kabar Vin? Alhamdulillah. Tumben Vin. Kita seragam ya Pak? Iya, tumben Vin ya. Tumben hitam-hitam ya Vin ya. Oke. Di penghujung puasa ini kita seragam. Iya, alhamdulillah. Iya. Padahal tadi janjian nggak Vin kita? Enggak. Kayaknya enggak ya. Disponsori kebetulan sama-sama. Oh, disponsori sama Mas Wasis. Oke deh. Kalau begitu terima kasih ya buat Mas Wasis yang hari ini sudah menyediakan seragam buat kita berdua ya. Itu ya. Yang jelas itu teman. Jadi kalau Anda mungkin menginginkan seragam yang sama silakan hubungi Mas Wasis ya. Ini merchandise-nya Obsesi ya. Oh gitu ya. Oke, itu teman, itu awalan kita pagi hari ini dan semoga Anda bisa merasakan sekali lagi kebahagiaan kami berdua di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari yang digelar RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan pagi ini kita dengan siapa ini, Vin? Ini kita dengan narasumber kita adalah Dr. Afif Faisal Bafi. Beliau ini dokter umum di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Oke. Dan kita akan membicarakan tentang cikungunya Pak Ari. Cikungunya ya. Akhir ini kayaknya mulai betul. Ada beberapa kejadian tentang cikungunya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Afif. Waalaikumsalam. Kabar baik, kabar sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Kita tahun lalu kayaknya juga bersama dengan Dr. Afif ya? Iya, tahun lalu episode pertama. Oh gitu. Iya, obsesi tahun lalu episode pertama, obsesi tahun ini episode terakhir ini. Mau gas ya? Oke, tapi yang penting masih sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, ya. Itu teman dan kita akan membahas tentang cikungunya ya. Jadi insya Allah 2 hari ya Vin ya. Kita akan hadir besok insya Allah Dr. Afif masih juga bersama dengan kita dan kita akan berbincang terkait dengan cikungunya. Cikungunya. Dari namanya saja kayaknya bukan Indonesia banget sih. Kenapa ya Dok namanya cikungunya? Tahu nggak ini kira-kira kenapa ini? Kok diberi nama cikungunya? Jadi cikungunya itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Jadi perlu digarisbawahi virus bukan bakteri, jamur ataupun parasit. Jadi penyebabnya ialah virus. Virus sendiri cikungunya dinamakan alpha virus. Nah, itu yang menyebabkan penyakit cikungunya. Cikungunya sendiri berasal dari bahasa Swahili. Swahili itu dari Afrika, tepatnya di daerah Tanzania. Pertama kali ditemukan itu pada tahun 1953. Dan lalu berkembang seiring waktu berkembang lalu menyebar sampai ke Asia hingga ke Indonesia pada tahun 1954. Jadi selisih 1 tahun. Penelitian seperti itu. Lalu cikungunya sendiri merupakan penyakit anthropoborne disease. Apa itu? Jadi penyakit yang ditularkannya melalui vektor nyamuk. Nah, itu. Jadi penyebabnya adalah nyamuk. Nyamuk apa? Nah, di Indonesia paling sering itu ada 2 nyamuk. Ialah nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Nah, itu dua. Hampir-hampir mirip-mirip dengan demam berdarah dong Dok. Demam berdarah ya. Oke, ternyata saya kira dari Jepang tadi itu cikungunya gitu. Dari Afrika. Afrika. Dari Afrika ya. Ternyata. Oke, itu teman. Jadi nah, ini apa Dok yang membedakan kalau gitu? Sama-sama dikeluarkan oleh nyamuk ya. Nyamuk sama-sama dari Aedes aegypti. Kemudian di masyarakat kayaknya juga agak-agak gimana? Apa sih sebenarnya yang membedakan Dok antara perbedaan dengan demam berdarah dengue? Dengan demam berdarah, iya Dok. Vektornya emang sama, ya ialah vektor nyamuk Aedes aegypti ya terutama. Tapi virus yang dibawanya yang berbeda. Nah, virusnya yang dibawa itu virus dengue. Kalau yang demam berdarah dengue. Kalau cikungunya itu tadi yang dibawa virus alpha virus. Jadi penyebabnya udah beda yang dibawa. Oke. Ayo Vin, lanjut Vin.
Dok, kalau tanda dan gejalanya sendiri seperti apa, Dok? Tanda gejala untuk cikungunya yang khas ialah demam langsung tinggi. Nah, demam tinggi itu kurang lebih 3 sampai 7 hari. Nah, demam tinggi 3 sampai 7 hari, lalu disertai menggigil, lalu temperaturnya biasanya lebih dari 39 derajat Celcius. Lalu gejala khas yang kedua ialah nyeri pada persendian. Nah, nyeri otot, nyeri persendian, nah, itu salah satu gejalanya. Biasanya kalau di masyarakat kayaknya yang sering itu, waduh nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, nggak bisa ini, katanya gitu, Vin. Kalau laporan di kita kayak gitu ini. Betul, itu salah satu manifestasi dari cikungunya. Gejala lain apa? Gejala tambahnya bisa gejala sistemik seperti mual, muntah, lemas, nggak bisa makan minum, lalu nyeri kepala, cekot-cekot. Nah, seperti itu. Itu salah satu gejala sistemik tambahan dari cikungunya. Cuman gejala utamanya ialah demam tinggi itu tadi sama nyeri persendian. Ya, hampir mirip juga sama Sama DB kan mirip juga, Dok, nih. Ya. Tipe demamnya yang berbeda kalau DB. Kalau DB itu biasanya demamnya cenderungnya naik turun. Kalau ini kan langsung tinggi tadi ya, jadi langsung tinggi tas gitu ya. Tiba-tiba langsung demam menggigil tinggi. Itu lebih ke cikungunya. Kalau DB itu pola demamnya namanya saddleback fever. Lah, demamnya biasanya hari ke-1 sampai hari ke-3 itu demam, naik turun demam tinggi. Lalu hari ke-4 ke-5 itu sudah nggak demam. Nah, lalu hari ke-6 ke-7 itu mulai demam lagi, tapi itu udah fase pemulihan. Yang pelana kuda itu ya? Ya betul, pelana kuda. Demam berdarah ya. Kalau dalam cikungunya sendiri juga ada fasenya seperti demam berdarah gitu nggak, Dok? Ada fasenya. Jadi kalau demam berdarah tadi kan ada 3, fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Fase demam kalau DB itu 1 sampai 3 hari itu tadi. Kalau fase kritis itu hari ke-4 dan ke-5. Kalau fase pemulihan itu hari ke-6, hari ke-7. Itu kalau demam berdarah. Gimana kalau cikungunya? Itu biasanya ada fase akut. Fase akutnya itu pada hari pertama ketika terinfeksi sampai dengan hari ke-21. Lalu itu fase akut. Fase sampai hari ke-21 ya, Dok ya? Gejalanya panjang. Iya. Tapi demamnya itu pada fase akut biasanya pada hari demam hari ke-3 sampai hari ke-7 itu tadi. Cuman fase akut itu gimana? Gejalanya yang nyeri persendian itu tadi bisa sampai hari ke-21 itu tadi. Lalu fase pasca akut. Fase pasca akut itu bisa sampai 3 bulan setelah fase akut itu tadi terjadi. Yang cikungunya ya, Dok ya? Lalu kalau selanjutnya fase kronis itu setelah 3 bulan lebih setelah fase akut terjadi itu tadi. Jadi emang kadang udah sembuh, cuman gejala nyeri persendiannya masih ada sampai jangka panjang. Dok, fase itu berkaitan dengan apa yang dirasakan nggak, Dok? Katakanlah mungkin kalau cikungunya fase 1 sampai 21 hari. Nah, selama itu memang demam terus begitu atau kata seperti itu, Dok? Kalau demamnya itu biasanya sampai 7 hari aja. Oh, demamnya hanya sampai 7 hari. Cuman gejala penyerta, gejala lainnya yang nyeri sendi tadi. Nyeri persendiannya itu tadi. Biasanya berlangsung jangka panjang. Itu tergantung masing-masing individu juga. Oke. Dok, ini bisa sampai lama sekali ya berarti gejalanya dirasakan oleh penderita cikungunya ini. Bahkan ada paskanya loh, Vin. Iya, sampai fase kronis bisa lebih dari 3 bulan tetap dirasakan gejalanya. Ini kira-kira kenapa, Dok? Apa karena emang virusnya itu susah sekali ya, maksudnya untuk dimatikan atau gimana, Dok? Jadi kalau virus penyakit cikungunya itu kan berkaitannya dengan sistem imun. Kalau sistem imun kita itu bagus, otomatis gejalanya nggak sampai kronis, nggak sampai fase kronis, jadi fase akut pun sudah sembuh. Kalau sistem imun kita itu rendah, yang diserang, nah itu pasti akan menimbulkan gejala jangka panjang. Kenapa khasnya itu di persendian? Karena emang sifat dari virus itu tadi, alfa virus tadi nyerangnya di persendian itu tadi. Kalau nyerang di persendian, maka respon dari tubuh itu akan mengeluarkan namanya mediator inflamasi. Nah,
mediator inflamasi itu nanti yang ibaratkan ada virus nih, otomatis tentara kita, sistem imun kita akan menyerang virus itu tadi. Nah, terutama letaknya di persendian, otomatis akan terjadi istilahnya tarung menarung. Nah, istilahnya bertarung, akibatnya apa? Yaitu tadi timbul respon inflamasi. Inflamasi itu tadi bisa berlangsung jangka panjang, tergantung sistem imun masing-masing. Dok, kayaknya sih, mohon maaf nih kalau saya salah ya, cikungunya tidak sampai mematikan ya. Maksud saya kan belum ada. Kalau DV kan kayak gitu ya, begitu. Memang seperti itu karakternya. Betul sekali. Berbeda dengan demam berdarah dengue, kalau cikungunya itu gejalanya emang bisa berlangsung lama, cuman nggak sampai mematikan. Iya. Karena apa? Tidak ada istilahnya fase kritis sampai perdarahan, shock. Kalau di demam berdarah dengue itu terutama pada hari ke-4 ke-5 itu sering terjadi ini fase kritisnya. Ada plasma leakage atau perdarahan, lalu ada tanda-tanda shock, bahkan ada yang sampai mimisan, gusi berdarah, BAB-nya berdarah, atau bahkan muntah darah. Lah itu beda dengan demam berdarah dengue. Kalau cikungunya gejalanya lebih ringan, nggak ada sampai terjadi perdarahan. Tapi katanya sih Vin, alhamdulillah saya belum sih, semoga tidak ya. Katanya sih juga menyiksa betul itu katanya, karena memang nggak bisa jalan, nggak bisa sampai seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau didiamin aja sebenarnya juga hilang sendiri ya sebenarnya. Tapi itu beberapa hari loh katanya itu ya, sampai tadi dikata langsung 21 hari tadi ya bisa jadi. Oke. Pak Ari, kita jeda dulu. Kita jeda dulu ya. Ya oke deh. Kita jeda dulu teman. Jadi nanti setelah ini kita akan meneruskan pembahasan kita terkait dengan cikungunya yang sudah semakin menghangat ini. Di obsesi obrolan sehat Saudi ini hari pagi ini masih bersama dengan Dr. Afif Faisal Wali dari RSU. Oh, Wafi ya. Oh iya, sudah kecil banget Win. Nanti kita akan lanjut lagi. Tetap di obsesi obrolan sehat Saudi ini hari pagi ini didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, kita lanjut lagi di obsesi obrolan sehat Saudi ini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Seperti biasa saya ingatkan terlebih dahulu buat teman-teman semuanya yang pagi ini belum menikmati sahur, silahkan segera nikmati sahur Anda tentu bersama dengan keluarga teman, dan jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari ya. Kita masih di obsesi dan tema kita masih terkait dengan cikungunya. Masih dengan Dr. Afif. Sebelum ke Gavin, saya pengen dulu, Dok, biasanya cikungunya itu musiman atau setiap saat ada atau kata seperti Dok? Biasanya ketika musim hujan ya, karena kenapa itu? Kenapa musim hujan? Karena pada waktu musim hujan tentu banyak nyamuk. Nah, banyak nyamuk. Kan nyamuk kan suka menggenang di ini ya, air ya. Larvanya sampai telur dan lain sebagainya akhirnya berkembang terutama pada musim hujan itu. Musim seperti ini mungkin hujan yang tidak panas tiba-tiba hujan, malam tiba-tiba hujan seperti ini. Sama persis ya dengan demam berdarah ya. Dengan nyamuknya saja sama ya berarti ya. Oke. Dok, kalau yang membedakan sendiri nih dok, ciri-ciri nyamuk yang menularkan cikungunya, terus nyamuk yang menularkan DBD atau nyamuk yang menularkan penyakit malaria, apa dok yang membedakan? Kalau nyamuk dari malaria, dari DBD dan nyamuk dari cikungunya itu hampir sama. Kan nyamuknya dua itu tadi ya, selain sama ya. Aedes aegypti, juga Aedes albopictus. Itu ciri nyamuknya biasanya warnanya hitam pekat. Lalu ada motif belang, blondeng warna putih, garis-garis seperti itu. Itu yang Aedes ya? Nah, itu Aedes aegypti dan Aedes albopictus itu tadi. Lalu juga sifatnya malah suka di genangan air yang bersih, bukan air yang kotor. Oh gitu ya? Lalu khasnya juga transmisinya, jangka terbangnya itu cuman bisa sampai 400 meter.
Nah, menurut penelitian gitu. Jadi jarak terbangnya nggak sampai jauh-jauh. Kalau demam berdarah. Kalau gimana kalau dengan nyamuk yang malaria? Beda. Kalau nyamuk malaria itu penyebabnya namanya nyamuk Anopheles. Khas warnanya itu biasanya pucat, warnanya kuning kecoklatan. Lalu biasanya terdapatnya di daerah endemis malaria. Itu biasanya di daerah Indonesia Timur, biasanya di Papua, NTT ataupun Maluku. Kalau Ponorogo ataupun Jawa itu kan bukan endemis malaria. Kalau chikungunya dok, itu merata atau memang hanya juga di daerah tertentu dok? Kalau chikungunya merata. Merata ya. Kalau saya bilang negara, hampir semua negara juga. Hampir atau semua negara ada kasus terutama chikungunya ya? yang beriklim tropis. Karena ada hujannya tadi. Kenapa iklim tropis? Iklim tropis itu gimana? Iklim tropis itu kan dilalui garis khatulistiwa. Nah, akhirnya cuacanya cenderung panas, kadang juga lembab dan curah hujannya tinggi. Nah, curah hujan tinggi itu tadi yang menyebabkan nyamuk itu suka berkembang biak. Dok, kalau untuk tadi sudah disinggung sedikit sebenarnya, tapi mungkin untuk memperjelas lagi bagaimana sih penularan chikungunya itu? Nah, jadi penularan chikungunya ketika nyamuk itu sudah memiliki terinfeksi atau memiliki bibit dari virus alpha virus itu tadi, kalau menggigit orang yang dengan sistem imun yang rendah, otomatis akan mudah terjangkit penyakit chikungunya. Gimana kalau sistem imunnya bagus? Ya, belum tentu akan terjangkit penyakit chikungunya. Karena sistem imun itu tadi akan bisa melawan si virus tersebut. Jadi nggak sampai menimbulkan gejala bahkan menimbulkan penyakit. Dok, berarti ini sebelumnya nyamuknya ini gigit orang dengan chikungunya gitu? Atau emang di dalam nyamuknya sudah ada virusnya itu? Sudah ada alpha virus tadi ya? alpha virus itu tadi. Berarti bukan karena nyamuknya itu gigit orang chikungunya terus nanti gigit lagi orang yang lain yang sehat gitu ya dok? Bisa jadi. Misal nyamuknya itu nggak ada bawaan alpha virus itu tadi, terus menggigit orang yang sakit chikungunya, akibatnya ada alpha virus di nyamuk itu tadi. Akhirnya mentransmisikannya ke orang yang sehat itu tadi, bisa aja. Dok, sebelum pertanyaan ini tadi 2 kali dokter mengatakan sistem imun yang sehat dan sistem imun yang tidak sehat. Saat sistem imun yang sehat, maka kita akan bisa melawan virus alpha. Sistem imun yang sehat itu seperti apa dok? Dan yang tidak sehat seperti apa? Maksudnya seperti apa ini? Jadi sistem imun kan banyak ya. Iya. Istilahnya ketika kita itu kondisi sehat, otomatis tentara di dalam tubuh kita itu bagus. Jadi ketika tubuh kita sehat gitu ya dok. Jadi ketika kita terjangkit chikungunya, ada alpha virus nih masuk ke dalam tubuh. Nah, otomatis mediator inflamasi kita itu akan menyerang si virus chikungunya itu tadi. Kalau kita sistem imunnya lemah, otomatis apa? Pertahanan tubuh akan jelek, akibatnya gampang terkena chikungunya itu tadi. Kalau misal kita sistem imunnya bagus, otomatis nggak akan terjangkit chikungunya. Karena sudah dilawan dengan mediator inflamasi yang bagus di dalam tubuh kita itu tadi. Ini saya agak di luar chikungunya ya dok ya. Apa namanya parameter wah tubuh kita tuh sehat dan tidak sehat seperti apa dok? Nah ini sedikit aja kira-kira apa ini parameter. Bisa jadi kan saya kayak ini nih ya sehat, tapi ternyata kena virus, aduh kena kan gitu. Indikatornya saja. Indikator sehat. Pasti nggak ada gejala. Artinya tubuh kita ya sehat nggak ada gejala, aktivitas bisa normal. Atau normal gitu ya. Jadi dikatakan sehat. Jadi kalau misal timbul gejala, wah ini udah warning sign nih, berarti udah ada yang nggak beres dengan tubuh kita. Jadi ya, saya kadang-kadang gini nih Win, ya kadang-kadang misalkan saya merasa sehat nih, tiba-tiba kena flu juga, kena juga akhirnya kan itu loh maksud saya. Jadi pengen kita kan imun tubuh kita sehat terus nih, maksud saya seperti itu. Oke. Ya, lanjut. Mungkin Pak Ali pas kelelahan itu mungkin. Bisa jadi. Iya, kelelahan mungkin sistem imunnya kan turun. Jadi lebih gitu ya. Lebih mudah terkena virus. Dok, lanjut nggih. Kalau faktor resikonya penyakit chikungunya apa, Dok? Faktor resikonya ada banyak. Yang pertama,
faktor resiko ketika orang-orang tersebut memiliki sistem imun yang rendah, terutama pada anak-anak dan lansia. Kenapa pada anak-anak? Pada anak-anak sistem imunnya itu belum terbentuk secara sempurna, otomatis gampang terjangkit penyakit. Lalu pada lansia, kenapa pada lansia? Seiring bertambahnya usia, otomatis sistem imun ini akan menurun. Ketika lansia sistem imun menurun, otomatis gampang juga terkena chikungunya. Lalu faktor resiko lain, nah itu tadi tinggal di daerah tropis. Lalu kondisi sanitasi lingkungan atau kondisi rumah yang buruk, itu juga salah satu faktor resiko terjadinya chikungunya. Dok, sedangkan kalau orang ini ya merasakan gejala-gejala chikungunya yang telah dokter sebutkan tadi, terus dia periksa nih ke dokter atau ke pelayanan kesehatan terdekat gitu. Caranya untuk mengetahui benar dokter mendiagnosa itu dengan cara apa, Dok? Tes lab kayak DBD gitu apa seperti apa, Dok? Nah, kalau DBD biasanya itu kan dicek DL ya, darah lengkap, terutama dicek trombositnya. Sama dengan chikungunya juga seperti itu. Cuman kalau diagnosis pastinya, kalau demam berdarah itu biasanya dicek NS1 namanya. Itu pada hari pertama. Lalu bisa juga dicek IgG, IgM, dengue. Itu untuk demam berdarah dengue. Kalau untuk chikungunya itu juga ada tes serologi khusus namanya ELISA. Itu cek IgM anti chikungunya itu tadi. Cuman di beberapa fasilitas kesehatan itu jarang tersedia cek IgM anti chikungunya itu tadi. Biasanya IgG, IgM, anti dengue yang paling banyak ataupun NS1. Untuk chikungunya jarang. Termasuk chikungunya juga, maksudnya gini, sama nggak dengan DM? Yang terserang itu kebanyakan, mohon maaf, anak-anak. Jadi ada nggak persentasenya, Dok? Mana lebih besar? Menurut saya sih anak-anak. Saya gambaran saya kalau mendengar orang tua kena DM itu rasanya agak tersenyum di bukan DB, demam berdarah. Mudah-mudahan hampir sama dengan chikungunya mas saya. Itu kan ada kalau kena demam berdarah itu masa orang tua sih kena gitu kan. Sebenarnya nggak ada prevalensi khusus usia siapapun berapa bisa terkena, yang lebih rentan ya. Jadi semuanya bisa terkena, terutama pada orang-orang yang memiliki sistem imun yang rendah atau orang-orang dengan imunokompromis itu tadi. Oke. Dok, kapan nih penderita chikungunya harus segera periksa ke dokter, Dok? Kan mungkin kadang ada orang yang ngerasa nyeri-nyeri sendi tapi ya udahlah dibiarin aja. Atau panas biasa aja lah, seperti itu. Jadi ketika orang tersebut sudah demam, bahkan prolong febris itu demam yang berkepanjangan. Demam lama, nggak sembuh-sembuh, lalu kok disertai gejala nyeri persendian sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas, bahkan nggak bisa mencari mata pencaharian, kan akibatnya mengganggu aktivitas fisiknya. Jadi itu harus segera berobat ke dokter. Apalagi sudah ada gejala sistemik, mual muntah, nggak bisa makan minum, yang akibatnya menimbulkan dehidrasi, ya itu harus segera berobat ke dokter. Dok, antara nyeri sendi dan panas biasanya muncul yang mana dulu, Dok? Nggak spesifik, Pak, Dok. Oh, jadi bisa didahului demamnya dulu, baru timbul nyeri persendiannya, atau nyeri persendian dulu baru demam. Itu nggak spesifik. Nggak spesifik ya. Oke. Dok, untuk pengobatan dan penanganan chikungunya sendiri seperti apa? Ya, perlu digarisbawahi bahwa chikungunya itu merupakan self-limiting disease, artinya dapat sembuh dengan dapat sembuh sendiri dengan sistem imun kita. Jadi nggak ada terapi spesifik, itu nggak ada. Kalau misal terjangkitnya karena bakteri itu kan harus dikasihnya antibiotik lah. Kalau dengan chikungunya ini nggak ada terapi spesifiknya. Jadi self-limiting disease, jadi terapinya cuman suportif. Jadi mengobati gejala yang ada. Jadi kalau misal gejalanya febris, jadi diberikan antipiretik. Jadi kalau demam diberikan antipiretik atau anti penurun panas. Kalau nyeri persendian diberikan analgesik atau anti nyeri itu tadi. Jadi gejalanya cuman terapi suportif.
Nggak ada terapi khusus. Nggak ada terapi Nggak khususnya, ada nggak ada terapi. ya? Karena pada dasarnya itu tadi self-limiting disease dapat sembuh sendiri. Dok, tapi ada kemungkinan untuk komplikasi lebih lanjut dan menyebabkan penderita cikungunya itu harus dirawat di rumah sakit atau tidak, Dok? Nah, kalau sudah timbul gejala sistemik itu tadi, mual muntah, terus-terusan, nggak bisa makan minum, bahkan nggak bisa beraktivitas karena nyeri sendi yang nggak tertahankan itu tadi, karena akibatnya mengganggu aktivitasnya, nggak bisa ngapa-ngapain ya itu yang salah satu indikasi yang Sebaiknya rawat inap ya, Dok ya? Sebaiknya untuk dirawat inapkan. Oke. Masih banyak hal yang ingin coba kita gali nanti terkait dengan cikungunya ini, ya Vin ya. Teman-teman tetap bersama dengan kita di Obsesi. Insya Allah besok, mohon maaf ya harus ditunda dulu besok. Jadi Insya Allah masih bersama dengan Dr. Afif. Insya Allah besok masih ada waktu, Dok ya. Insya Allah. Oke. Besok Insya Allah Dr. Afif masih akan menyertai kita membersamai program Obsesi kita ya. Jadi kita akan dalami terus terkait dengan cikungunya ini dan masih juga bersama dengan Kevin. Untuk pagi ini segera kita pungkasi. Vin, kita pamit dulu ya. Dr. Afif, matur sembah nuwun, besok kita ketemu lagi dan salam obsesi dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.